ilmullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah pengajian lagi dini saya hormati. Pertama-tama mari kita bersama-sama kembali bersyukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barokah, yang penuh kesenamian, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih teijanin nere untuk merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, nabi segala hajat niat yang musnahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam ketaatan, terus diberikan kesehatan sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kehadiran yang musnahnya termunajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh keluarga dijagai sematon sakit makin ini, mudah-mudahan sahadir atau hadir kesehatan sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga sasampun meninggal dunia ini, mudah-mudahan terampuni sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berkat hadir di majelis yang mulia. Selawat salam kebajikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ciptaan telu makhluk, nggih. Telu makhluk ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ciptaan malaikat. Malaikat ini di luar salah. Selalu kena doang gawe. Nabi pun yang perintah di sisi Allah, iya wah gawe di luar nungkas. Di luar nimbang, di luar di mere ngikutin Nabi serta perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat dia mau salah. Ada yang suruh bertasbih, ada yang suruh sujud. Makhluk yang kedua penciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan. Syaitan ini adalah dinuahkan. Bisa doang gawe. Memang ia waktu tampilan di sisi Allah Subhanahu wa taala, syaitan ini jaga kemudian terus dunia. Bahkan sampai jatuh mati, sampai ini kan tidak cabut nyawa di sisi Allah, sampai ini pun entah boleh ini syaitan. Berbeda ada barang duit kan kita dalam neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaitan kita di luar gawe salah. Salah gawe. Makhluk saat tertentu arah manusia. Nalam manusia kadang-kadang uang karena pegawaian, kadang-kadang uang salah. Justru malah jika sifat manusia uang kena uang salah, ia berusaha kita saling nasihat
menasihati. Apa tak salah nasihati. Semeton jari batur sahabat. Apa sak lain entang disesuaikan ci ajaran, disesuaikan ci syariat, saling nasihat. Nah, iya perlu saling nasihat lagu ini daripada saling salahan. Nah, iya penting saat tak manusia niki wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wajib hukum niki kepada saling nasihat di atas muka bumi selama kita masih hidup niki nyawa sekalian. Makanya di kesempatan makin niki tiang ya baca seluruh senamian suku hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengan Nabi saat kesampaian isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki terbina jadi nasihat. Ujuk tiang perusahaannya sebagai umatnya. Ada terbau mengambil pelajaran dengan nasihat-nasihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dakak nasihat niki terkhususan layak penyekat hidup ujuk salah suku sahabat tapi berlaku ujuk tiang musnamian saya hidup di akhir zaman makin. Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nashihul Ibad niki. Nashihul Ibad sekarang isi Imam Nawawi Al-Bantani dengan Banten pengarang. Lagu oleh kitab niki luwih terbaik hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad dikutip oleh beliau. Luwih terbaik Nabi yaran bahasa ulama tasawuf. Nashihul Ibad artinya nasihat yang diambil oleh hamba-hamba. Nasihat-nasihatnya Imam Nawawi Al-Bantani ini luar biasa di dalam kitab Nashihul Ibad. Salah satunya beliau mengutip hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi basin Ru'ya'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya Nabi Muhammad qala telah bersabda li Abi Dzar Al-Ghifari, bagi Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis niki diperuntukkan untuk Abu Dzar Al-Ghifari lah, kenyakan masih hidup. Kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari ini sebenarnya orang dusun, suku dusun bainal Makkah wal Madinah. Al-Ghifari ini pembekan terombokan Al-Ghifari Abu Dzar doang aran mula. Lain kenyakan datang Islam terjauh isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar ini ngutus salah satu semeton lalu di kota Madinah berembe ajaran sejauh isi Nabi Muhammad. Apakah ada unsur-unsur Nabi arah mencelakakan? Apakah ada unsur-unsur nyesatan? Utus salah suku semeton secara diam-diam. Ternyata sudah diteliti si semeton ini. Ajaran sejauh isi Nabi Muhammad ini nanti merugikan, bahkan disolah oleh lapor ujuk Abu Dzar Al-Ghifari semeton ini. Nah setelah lapor ini ia langsung menghadap Abu Dzar Al-Ghifari ujuk Nabi Muhammad SAW. Paling pertama ia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad. Buat jawab isi Nabi Muhammad waalaikumsalam. Nah ia tahu berbahasa Nabi Muhammad ujuk Abu Dzar Al-Ghifari saat ini. Nabi bahasa Nabi Muhammad berpesan ujuk Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Ini pesan Nabi Muhammad. Niki maknanya dalam ungkapan Nabi Muhammad niki. Perlu terindang pada pikiran perajaan bahasa Nabi Muhammad yang diungkapkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi bahasa Nabi Muhammad jadidis safinata fa innal bahra amikun. Jadidis safinata, pesolah perahu, pesolah kapal, mungkin tegaknya Nabi Muhammad SAW. Fa innal bahra amikun, sesungguhnya lautan yang akan kamu tempuh sangat dalam. Pada pesolah perahu, pada
makna daripada jadi safinah ini saat tersuruh isi Rasulullah perbaharui sampan pesolat sampan ini. Lidriki kesebutan isu ulama jadi safinata ay ahsinun niyata pesolat niat. Pesolat niat fi kulli ma ta'ti pada tiap-tiap apa yang datang yang kamu lakukan. Apa saat tegawi, apa saat amalan pesolat niat. Fa innal bahra amikun maka sesungguhnya lautan yang kamu akan lewati sangat dalam. Nabi kena liyahsululakal ajra wa najata min adzabillah. Lamun pesolat niat insyaallah ganjaran mau berupa pahala lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamun wa pahala mau terselamatkan dari siksa neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabawi terbaik perajaan oleh kaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat pertama jadi disabinatan ini adalah pesolah niat. Ini pegawaian saat mubah, bahkan ini pegawaian saat wajib martian usnamian hadiri di malam ini pesolah niat juga. Ada tapang, ada kuat niat. Ya, saya niat ini ada di dalam hati. Jadi hati sekarang tiang sampian hati ini iya sak konek kanjeng di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya sak tenilai iya sak keserius di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamun niat niki salat insyaallah seluruh anggota niki akan ikut salat. Lamun niat niki lengi searah di dalam hati maka seluruh anggota badan akan lengi dan gawe. Nggih. Nah, jadi bukti ini bergerak, bukti ini hidup, arah tetamaan isi Allah hanya ketemasi ke dalam tiang ina taparan ruh. Ruh niki asal katanya diambil daripada kata arrai, ya, rihun, angin. Dan bina marah angin terus taman dalam awak niki. Setelah tetama, kembalikan tepatan ruh niki itu umpamaan marah rih, angin. Sehingga ruh niki tidak bernapiaran, tidak merubah, tidak nampak tapi memiliki energi. Ruh niki. Setelah tetama ruh niki ojok manusia maka difokuskan ruh niki tertolong ini hati manusia. Ia terutama. Setelah tetama ruh dalam hati manusia, ia pun tahu bergerak seluruh anggota badan. Ada berat misalnya mas sekalian, contoh kecil doang, berduin jam dinding, lamun dekmat tetang batu rai ini, dekmat hidup, mati. Batu rai ini lah ibarat hati, batu rai ini setelah dimasukkan energi, iya pun hidup saya arah mati batu rai sama mati. Misal baterai sebau tecas, iya ibarat terus tecas juk baterai ini. Setelah tecas kita tamak malik juk jam dinding hidup malik. Belangan hidup sekon menit, selepon searah peralatan mesin-mesin searah jam ini hidup gara-gara baterai ini arah arus listrik energi. Ada marah misal HP. HP ya masuk ke berarti pun pesolah HP lagu lamun baterai mati dan ini hidup. Berarti pun pesolah HP lamun baterai dikman tercas dan ini hidup. Nah lamun tercas taman ruh hari ini hidup sedepu lengkap ya peralatan hardware software sudah parah ya perangkat lunak tombol-tombol niki pun ini hidup. Saya harap tamu energi berupa jasa seterusnya. Bila yang tamu ujung baterai ini menolak manusia. Makanya ruh serta istri Allah Subhanahu wa taala bukan menjalar ke seluruh anggota badan, cukup dimasukkan ruh itu juga dalam hati manusia. Dengan berkat itu langsung konek ke lepun anggota ini bau hidup, bau bergerak. Nah iya bahasa Rasulullah SAW
Segala bentuk yang paling mula di anggota manusia ini adalah hati. Saya ingat di dalam hati itu terdapat ruh. Tapi ruh itu bisa dikalahkan oleh syahwat dan nafsu. Lamun kalah ruh soleh di dalam hati ini maka terus patang salah dua kali. Lalu lamun tetap menang, ya ruh soleh murni bersih niki. Insyaallah jangan tetap sholat kegawian sekarang manusia ini. Niki jamaah sekalian. Jadi hati niki suku wadah. Tahu ketaka satana ruh teben isi sida Allah Subhanahu wa taala. Begitu tamu roh niki juk hati manusia dengan cara tersendirinya seluruh bergerak anggota badan. Baik anggota searah di dalam tubuh saat itu serius atau yang bisa kita lihat urat-urat saraf-saraf niki langsung bergerak isi. Asbab ruh pemberian sida Allah Subhanahu wa taala. Niki harus terjaga. Saya ingat hati niki itu narak. Nabi niat sakso sholat. Menurut di dalam hati pun arah bikin niat salam. Nah, ini perlu terjaga. Hingga masuk akal jamaah sekalian. Nggih. Lamun arah hamba Allah gawe dosa tolong ditang sikit di dalam hati batin roh niki kotor. Malik gawe dosa tolong titik sikit. Terus saking kerang gawe dosa salah hati niki gelap secara otomatis roh niki pun jadi gelap. Nah iya bu lamun kotor hati kenyakan tercabut nyawa di situ Allah Subhanahu wa taala bisa jadi roh niki diterima isi sida Allah Subhanahu saking kotor. Nah berbeda entah adik bersih suci setaran hati niki tetap bersih. Tetap pasang niat saat sholat. Lamun niat sholat insyaallah anggota badan pun akan bergerak untuk kesolahan marah Nabi satu bahasa si Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jamaah sekalian. Lihat disebutkan di dalam kitab Risalah niki I'lam ya Umar anna aunallah di abdin biqadri niyat. Ketahuilah oleh wahai Umar bahwa pertolongan Allah kepada hamba-hambanya dengan kadar niatnya. Dengan kadar niat keyakinan saat dalam hati ini. Saya mantap niat saya balik entah tertolong isi sida Allah. Saya balik entah tapi pengolahan isi sida Allah Subhanahu wa taala. Olah lamun saya ragu hati, ya saya monek saya ragu, saya ibu hati, namun saya seperti sengke mau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya kedua bahasan Nabi Muhammad SAW ujuk Abu Zar Al-Ghifari wa khuziz zada kamilan pada baik bekal sak sempurna. Pada siapan diri bekal sempurna sak cukup. Fa inna safar ba'idun saya ingat jangan lama jauh gati. Jauh gati lain terlambat. Ia unsur itu sempurnaan bekal. Luwek siapan bekal samu jatuh oleh ujung akhirat. Niki bahasa Nabi Muhammad SAW. Khuziz zada kamilan. Khuziz zada kamilan fis safar. Ambillah bekal yang secukupnya, yang sempurna, yang banyak. Fa inna safar fil akhirati. Saya ngasih kelepu jak melaksanakan perjalanan jauh berupa musafir fil akhirati. Tujuh akhirat bahasa Rasulullah. Ba'idun jauh fi ghayatit ta'abi. Pada kehingaan yang sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Saya akhirat ini jauh gitu. Kalau terang tiang sampai makin di hidup niki baru narak tebu alam masih siwa alam jatuh tempuh jauh bahkan niki puluhan tahun ribuan tahun jatuh tempuh siwa alam niki. Untuk niki membutuhkan bekal yang banyak untuk menempuh sampai di dalam surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan bekal yang banyak yang cukup. Dan bina marati yang musnamia makin di dunia jauh lain temu sakit berarti saya luwe bekal jak siapan uli rapat jak teleri saya sekejap marati badak diri jauh
orang entan jalan kadu pesawat atau kapal nek duit kepek di tepian di atas kapal lalu lamun semandak sejeruk sepecah tetapi niki marabasit yang bagus ya bahkan berpuluh-puluh tahun kita akan menempuh oleh suku alam. Contoh di titian Siratal Mustaqim 1500 tahun terlambat di titian Siratal Mustaqim tuan 500 tahun jurang 500 tahun nurna 500 tahun mendatang baru iya doang nikmat menunggu di padang mahsyar berpuluh tahunan diterika Nabi terbutuhkan terjauh bekal yang banyak. Nabi kena bekal yang banyak, kumpulan amal-amal kebaikan semasih hidup di dunia. Lamun bekal wajib insyaallah mulai nanti ijanin isi Allah Subhanahu wa taala. Dilema dari 9 alam yang berikutnya. Ingat penentu daripada 9 alam saat iman tertempuh ini adalah kehidupan searah di dunia. Bagus tentang terjaga dunia ini, bagus tentang pelihara untuk melaksanakan ibadah ruang perintah di sedekah insyaallah selamat siwa alam yang berikutnya. Ndek waktu mati ungkah urusan. Wah selesai masalah. Saya nak anggapan manusia seperti loik marah niki menunjukkan iman lemas. Iman berkurang. Nabi anggapan di dalam iman hati manusia umat Islam akhir zaman ini anggap walaupun mati engkau nara urusan. Ia berubah tambah makin. Tambah tinggalkan sembahyang, tambah di milik kumpulan bekal dan lain sebagainya, tambah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ia berubah tambah. Ia yakini di dalam hati saya nak lapor mati tetap isi keluarga masyarakat itu uang haram masalah. Ia anggapan di dalam hati daripada beni marani. Lalu masih dua urusannya terjalani marani ke sebuah mati. Jika jamaah sekalian, Yesus tidak ada kesikap. Makin bapak-bapak ibu-ibu yang tampil iktibar kerajaan. Misal makin PLN ngomong. Jawab Nabi ya tegawe. PLN ngomong nak jam 3 siang. Warga masyarakat Nusa Tenggara Barat atau NTB Nusa Tenggara Barat pada khususnya. Bareh jam 4 sore jam macet tila. Sejelur semalam pun jak nyalu lewat sampai jam 4 lewat diam. Ben ditejar ngumpat jam 3 lagu kau jam macet jam 4. Kira-kira apa tegawe? Nah, apa kesiapan coba? Pasti terisau terus. Nah, kayak macet-macet dulu. Pasti biasa ini kalau menjengkol ni ke encong ngami. Terus biasa sakal HP encong dah cas HP. Biasa ke masjid penampung dan pokok sudah pun siapa? Dikira dunia, wah hujan. Buat apa lagi jangan macet tambah minggu-mingguan. Arah sakadok Nabi semua malah ni bantah tersunya. Saya ingat Nabi berdiri masih naik wah ini hidup. Ya. Ladang gaduh, ladang ini hidup. Risau berdua kulkas dan robinya es. Risau seminggu. Bu makin masalah akhirat ni apa angkat dia risau. Jangan hidup lama meneh jangan dai tambah mati. Lamun kurang bekal meneh jangan dai. Lamun dia tua hirau kan selalu. Pada kuman si PLN doang ribut. Wah sekarang kan pirang macet ni. Bahkan dalam semua macet berjam-jam. Uyang hidup. Tu lain macet. Luar desa lain tapi macet mas. Uyang. Nah jadi iya tu ngambil gambaran. Marah dunia doang marah ikut entang tebel. Isi pemerintah wah ribut. Dia tenang aku lagi dalam di akhirat. Berembik tentang susah menghadapi, berembik kesusah dunia baru lebih baik entah harus susah risau menghadapi perkara-perkara akhirat yang terbaik marani. Jemaah sekalian, buat jelas, buat kebocoran isi Nabi Muhammad, buat kebocoran isi Allah lewat Al-Quran lewat hadisnya oleh ulama-ulama
meneh jak mau lamun meneh jak tabeh ganjaran meneh. Tapi kita dia tua terhirau kan. Marani. Kembek niki ade niki dengan konen. Mungkin asbab luwih lalu sesal sehingga terima luar nasihat dengan firman Allah dan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki jadi pada siapan bekal ini bahasa Nabi saat kedua niki bekal sak luwih saya ingat perjalanan hidup menuju akhirat menuju surga neraka niki masih jauh. Siapan duit bekal Nabi bekal niki amal soleh sambil tetap melunas pertolongan keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasa Nabi Muhammad saat ketujuh Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil himla fa innal aqabatu ka'udun. Wa khaffifil himla, ringankanlah bebanmu. Ndak duit lalu bandel. Muni. Ndak duit lalu isi koper, isi tas. Fa'inal aqobatu ka'udin, maka bahwasanya rintangannya ka'udin berat sekali. Rintangan janglangan lampak niki dan pina marak gunung sak jurang puluh durin anim teritu janglai tur. Untuk niki deang-deang bandel ndak duit lalu bandel. Saya ngak jam nijak buat duit jurang-jurang batu lamun terik dan sekitar lain tak terik. Iya, ini nasihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena niki wa khaffifil himlah. Ringankanlah beban nenek duit lalu gawe dosa salah. Adik ndak terberat mak suah meninggal dunia. Lamun duit dosa salah jauh meninggal dunia berat. Jadi beban. Marak basen dengan diserembat. Saking duit lalu gawe dosa salahnya mereka masih hidup sampai meninggal dunia sampai mati berat tidak karena dosa salah ke tertimbang beratan kelengiannya ke dihitung luian kelengian untuk niki wa khaffifil hamda ringankan bebanmu ndak luit lalu bandel lamun boleh di sida Allah menuju akhirat ndak luit lalu gawe dosa salah hanya ke hidup di sini dunia. Saya nggak nabi rintangannya banyak sekali. Dan waktu meninggal tamu dalam kubur dok rintangannya bukan main. Pindah ke alam ni menung masih. Pindah ke alam ni menung sengket. Pindah. Lalu boleh juga di proses kematian kecetan jauh sesat. Membau luian amal kesolahan. Nyegel mati boleh juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah saat terakhir. Wa akhlisil amala fa inna naqida basirun bahasa Rasulullah. Wa akhlisil amala ya bersihkanlah al amala selaku pegawaian. Artinya berusaha ikhlas. Segala amalan pegawaian lebih-lebih pegawaian ibadah di sisi Allah. Fa inna naqida basirun, maka bahwasanya zat yang maha meneliti basirun maha melihat. Allah pun tahu keserius kedoa keserminan isi Allah. Ndak zohir ke batin berubah hati saatnya putri kita ikhlas, diri kita niat sholat keserius isi Allah Subhanahu wa taala. Dia terbawa kanan isi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dua bersolat lagu hati lain niat tetap isi Allah Subhanahu wa taala. Waqtisil amal. Pada berusaha kenyang beramal iki adik kedua hati sakit ikhlas bersih ada keterima isi Allah Subhanahu wa taala. Yang kata sembahyang berusaha beraja ikhlas, yang kata membantu berusaha ikhlas, yang kata berinfak sedekah berusaha untuk ikhlas. Seluruh pegawai berusaha ada ikhlas. Jadi ikhlas niki ada hendak diinang-inang londo tersebut londo tersinggung-singgung londo. Anak lamah syukur lana diri tiang usnamian hendak singgung-singgung adik ya membau sebut ajak si Rasulullah deh lama mele membantu bersedekah berimpak gawe kesalahan membau tahu isi makanan doang adik tak tahu isi kiri meno saking berpik tentang adik sak tersembunyi ya adik berusaha untuk melaksanakan ikhlas
ikhlas dalam bentuk amalan-amalan wujud di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian pesan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di dalam kitab Nasaihul Ibad ada 4 pesan. Sabar ini. Kisah pertama Nabi berpesolah. Nabi berpesolah jukung kapal kesampan. Nabi kena pesolah sampan ini. Oh, pesolahan ini niat di dalam pegawaian sasolah. Solah. Pegawaian mubah doang namun solah niat ibadah jadi apa lagi pegawaian sawah wajib. Kemudian saat kedua pada siapan bekal seduit ia jauh oleh menuju di sisi Allah menuju alam akhirat. Berbeda entah adik mau bekal selalu ya lelah dirinya kata hidup. Jadi ini selu-selu buat mau amal bekal akhirat kumpulan jadi ini. Mana masih perkara dunia. Milih untuk berdua harus berpegawaian kuat, harus berusaha kuat. Dia milih curug dan ibadah usul-usul pemokit menjadi ini. Menolak perkara akhirat. Lalu menurut Rasulullah yang kita arahan ini sobat kepada perhatian berbeda tentang kesungguh terpete dunia seharus menolak tentang terpete akhirat. Berbeda tentang terisau dari perkara dunia harus menolak tentang terisau isi perkara akhirat. Ya, mulainya ada yang pada marah nikah. Lalu itu kadang-kadang subhanallah 8% hirauan, kepikiran, tenaga terkuras berpikir masalah dunia. 20% kadang-kadang ingat perkara-perkara akhirat. Nah dikena sukses dunia lamun akhirat dia sukses. Nah dikena nah ya tetap saling nasihat menasihati berbeda. Ada itu mau baik kebahagiaan dunia, ada itu mau baik kebahagiaan akhirat. Sungguh menyesal jemaah sekalian dengan sukses dunia doang tapi akhiratnya tidak sukses. Menyesal dengan. Nah, saat ketelu ringankanlah beban saya langan jak lampat dan menuju surga neraka sengke gati. Deangan. Nabi kita deangan kejahatan gawe dosa sesama. Saat terakhir ikhlaslah dalam beramal. Sehingga Allah selalu melihat kita, selalu meneliti kita. Nabi pun pegawai, Nabi pun tahu, saya pun kancil. Selalu Allah meneliti dan menilai kita. Tidak ada pekerjaan kita yang sia-sia. Sholat tercatat sholat, langit tercatat langit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Niki sekedar nasihat saat yang baca terus nama Nabi Muhammad SAW untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Itu adalah nasihat ini. Mudah-mudahan bisa kita masuk ke dalam hati kita, yaitu bersikap jaga ya persiapan diri perjalanan kita yang masih panjang menuju akhirat ini. Nama kita lanjutan Bapak Ibu jamaah sekalian di dalam kitab Taqriratus Sadidah halaman 175. Wa qala rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin summa amin. Wa qala rahimahullah alladhi yahrumu bil haidi faqad arba'atun. Dan yang diharamkan bagi dengan haid saja arba'atun 4. Lamun rubin arah taharaman wujud dengan sajunub aja dengan haid. Misal rubin kan mendor di masjid, demak Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Niki ditekan dua bagi dengan junub, bagi dengan haid. Nah mungkin kita khususan saat dikagum niki wujud dengan haid doang. Khusus wujud dengan ini 4 perkara saat ditekan dua dari ini. Lanjutan saat rubin larangan. Yang pertama as-saum berpuasa. Puasa sunatkah atau puasa wajibkah atau puasa qadha atau puasa kifaratkah isin parah. Den kampu lamun penyakit haid dengan ini. Fa iza in qata'ad damu halalaha as-saum walau qabla al-ghusli. Fa iza in qata'ad damu maka apabila terputus oleh darahnya seorang perempuan engkang haid bisa. Jadi ini jam 4 subuh engkang haid. Engkang haid ya. Halalaha saum ya jam 4
subuh ya 5 ya biasa 4.30. Yang penting inti sediman subuh iya atau nengkahet ya terputus darahnya halal as-saum maka halal bagi dengan ini niki as-saum untuk berpuasa kanggo berpuasa walau qoblal ghusli walaupun dekman mandi balik datang waktu subuh dekman mandi balik sah kanggo berpuasa lamun darah niki ingkang subuh sediman salat subuh waktu salat subuh kanggo nyaur langsung bareng mandi kemudian kanggo oke, insyaallah niki wah terjadi bagi ibu-ibu deh. Jadi kanggo bagi kaum ibu-ibu jamaah nina berpuasa seandainya selesai keluar darahnya sebelum tibanya waktu sholat subuh walau qoblal ghusli walaupun dia belum mandi kanggo niat puasa berklaim-klaim apakah niat puasa wajib apakah nyegejak mere puasa sunat dan lain sebagainya. Jadi pirang taharaman penyekel tetap subur head ieu taharam dia kanggo nu arah ton kangguan lamun bisa dimakan waktu subuh ieu ton lengkap ieu ton kangguan mulai untuk puasa walaupun dengan niki teh mandi juga. Yang kedua ya yang diharamkan bagi dengan sak kedua adalah al-mururu fil masjidi in khafat talwithahu lalu lalang lengan halaman masjid jika takut oleh perempuan itu mengotori masjid pengaman dan kalau soktek misal lalu kebetulan iya langan ditulite masjid niki lamun langan lena di jauhan kenyakan RT teriki lamun takut kira-kira ya terik darat di halaman masjid niki hukumnya haram. Namun dia takut kotor masjid gara ieu tuh ngitik lamun diteriki. Lamun sholat marah penjelasan wajib sholat entana wah jaga pakai alat dan lain sebagainya ini takut ya kotor ini takut ya terik ngitik kanggo lamun sekedar di waktu lagu nih permasalahannya khofat talbis takut masjid niki jadi kotor dengan berkat keluarnya darah head niki. Nah di sana tempatnya ditekan gua namun takut darah ngitik ya lingkungan masjid maka masjid atau halaman masjid jika takut ngitik di halaman masjid ini faya juzu illam takhab talwithahu. Nah niki balikan faya juzu maka boleh baru sih ini teh lamun takut serius aja terik darah niki nah makin faya juzu maka boleh illam takhab jika tiada takut oleh seorang perempuan talwithahu mengotorinya itu masjid al-mururu faqat dengan sebab dia lalu langan sekali atau misalnya paling anak melen juga orang balik langan halaman masjid niki lagu sholat entan jaga paling anak untuk bayi niki halaman masjid niki kanggur syaratnya lamun sholat entan ya sholat entan jaga daik ini takut jak menetes milik masjid dunal lubthi lagu bukan dia menetap endok-endok di halaman masjid ini dilampak sekali. Jadi al-murur no sekedar liwat namun lubsin endor dan ieu teh bercerita itu berumun-rumun ibu-ibu gerumunan bayi gerumunan anak di halaman masjid ton padahal jantak ditakut ya darahnya itu akan menetes di halaman masjid iya ton sili-sili bayi diteriki mun sekedar lalu doang lampak sekali kanggo dengan diri iya seandainya bagno pun harus bagus entan jaga darah niki kita yakini ada terik ya berapa niki oke nah niki saat kedua jadi apa faedah saat kedua sirik itu lalu lalang dengan masjid lamun penyekel lamun ketakut darahnya menetes di lingkungan halaman masjid apalagi juga atas halaman doang masih apalagi juga atas kemudian atau misalnya ibu-ibu kira lamun ada ajar
udang soal dulang. Nggih. Nah, lamun de wah yakin bagus tanja baru sekedar atong dulang doang. Nggih. Atong dulang doang. Ndak ndor. Sa ndor no iya sih. Si yang lupsi ya ndor, menetap ndor tuh. Tunggu sampai selesai acara di dalam toh. Nah, sih. Nggih. Lamun sekedar atong dulang, no pun harus aman. Ya. Yang ketiga at-talaqu talak. Nah, dengan talak besean. Ya. Wa yusamma talaqu bid'ah dan dinamakan tolak itu adalah tolak bid'ah. Ya. Nah, tolak bid'ah ini kisah mau dosa adalah semama. Ini senina. Ini. Nah, dengan mama sayang semam senina nyekel head itu dinamakan tolak bid'ah. Ya, tolak bid'ah. Ya, haram hukum. Saya mau dosa semama mau dosa. Tapi walaupun haram hukumnya sah besean. Sah besean, tapi hukumnya haram. Sah mau dosa adalah mamluan. Ya. Wa huwa ay yutalliqur rajulu imra'atahu. Yang dimaksud dengan talak bid'ah ini adalah ay yutalliqur rajulu bahwa mentalak sayang isi dengan nama imra'atahu sedina al-madkhula bi'ah yang telah jima bi'ah dengan itu perempuan wa ya haidun wal hal senina penyegan haid. Ya. Wal hal senina nyegan haid. Jadi talak senina kenyegan haid maka dinamakan talak bid'ah. Nah, sementara senina niki wajib isi semama dalam keadaan haid. Niki saat pertama. Au fi tuhrin ataupun semama niki wajib senina dalam keadaan suci. Jama'ah fi dan menjimat oleh seorang laki-laki oleh seorang suami istrinya dalam keadaan suci. Kemudian ia itu nesea masih termasuk juga namanya talak bid'ah isim talak dedriki. Nggih. Fatolaku yahrumu. Mentalak istri kenyakan menoniki nyekeun nabi nyekeun niki yahrumu diharamkan. Ya. Walakin namun dan akan tetapi yang kudu sah talaknya. Hukumnya haram tetapi talaknya tetap hukumnya sah. Ya. Boleh senina dengan balik semama juga balik ina sah masih. Wa yajuzu an yakuna ba'dal inqita'id damil aidi wa qabla al-ghusli. Wa yajuzu dan boleh an yakuna bahwasanya ada ya bahwasanya ada itu perempuan ba'da inqita'id damil aidi sesudah terputus darahnya qoblal ghusli sebelum ia mandi. Lalu telah hukum haram tetalak senina teniki lamun wa angkah haid dakak di iman mandi. Merasa baru di atasnya. Ya, yang kawat haid lamun di iman mandi. Nah, wah telah hukum haram niki. Lamun ieu talak sayang senina wa angkah haid marah niki. Nggih. Nah, karing sikit Iran tentang haram hidup dengan ini sahih niki. Al istimta'u. Nabi kena al istimta' niki ya. Al istimta'u artinya kan arti jak jerumusan itu juk pegawean jima kan di sini semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mubasharatu bima baina sentuhan kulit antara pusat dan lutut arti bergeser mana ini begebuk amak ini bergeser pada seninanya kan nah si ini karena lampah tegawi marah ini ke nanti ujung-ujungnya ya jima lain padahal istri kita dalam keadaan si ini terapat dulu nggih. Wahtalafat ibairu dan perbedaan pendapat para ulama ibarat al-fuqaha ulama fikih fi zalika pada yang demikian itu. Jadi ulama fikih fuqaha beda pendapat B separan istimta kanjeng B baran al-mubasyarah bersedap-sedap atau bersentuhan kulit kanjeng senina.
Ini kaca senina dan iki. Ya, mulai halal kan lakunya kan haram. Gua apalagi kaca dengan lain. Marani. Kaca sah doang taharaman saat ini. Apalagi sah salah istimta. Saya ingat lama tebeni rapat marani mana tua etan campur tangan terus miru jadi akhir kebobolan nyekel melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami dan istri itu yang tidak boleh menyekel dalam keadaan insyaallah dengan penjelasan dengan istimta antara mubasyarah menurut ulama berhubung insyaallah wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Insyaallah ada kelanjutan mungkin pertama zikir sebentar setelah sholat isya. Nah, sebelum kami tutup, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, jadi ada informasi dan malam Selasa dan terus nanti dalam pada sehat walafiat para undangan dan hadiah undangan dengan salah satu anggota perkumpulan zikir jamaah saat dengan pancor. Tahu